Selamat datang di tutorial Blender tentang material dan tekstur. Nah, sebelumnya kita mempersiapkan objek. Ya, ini objek model ini salah satu contoh yang saya gunakan adalah objek meja yang pada pertemuan kemarin sudah dibuat. Nah, ini saya tambahin ruangannya. Ini seperti studio ya, jadi cuma bagian yang disorot kamera yang dibuat dinding dan lantai. Oke, ini udah jadi ya. Bisa kita cek apa yang dilihat kamera dengan klik 0. Oke, udah bagus. Nah, sekarang masuk ke proses material. Nah, saya ingin meja ini punya warnanya coklat. Nah, untuk mengatur warna di sini kita bisa memakai yang namanya material. Untuk mengakses material meja ini kita bisa aksesnya lewat di window sebelah ini ya. Lihat kursor. Oke. Nah, ini karena yang tampil cuma sedikit. Ini kita geser dengan scroll ya. Nah, ini material, klik. Oke, setelah material kita klik, nah ini ada ya, ini ini udah punya material warna putih. Ini soalnya tadi dibuatnya pakai kubus bawaan. Nah, dari kubus tadi saya modelkan jadi berubah meja gini. Oke. Nah, meja ini saya mau bikin warnanya jadi coklat. Nah, untuk mengatur warna ini ada di bagian sub menu diffuse. Ini buat mengatur difusi warna suatu objek. Nah, ini diffuse color of the material. Jadi mengatur warna itu ada di bagian sini. Klik. Nah, ini terdapat color disk ya, edge. Ini titik sini digeser buat nentuin warna yang kita pilih. Nah, saya pengen warna coklat. Oh, ini masih oranye karena coklat itu kalau itu bisa dibuat dari warna oranye gelap. Jadi kita turunin ini nilai ini. Ya, pokoknya nilai value cahayanya turunin agak gelap. Nah, sekarang udah jadi coklat. Oke. Ini ada sedikit penjelasan di menu bawahnya. Ini ada spekular. Spekular itu mengatur tingkat kilowatt. Jadi nanti ketika di render, nanti benda ini bisa berkilau, memantulkan cahaya. Bisa kita cek hasilnya ketika di render, klik F12. Nah, jadi lihat itu warnanya coklat. Ya emang nggak efek berkilauannya yang ada di itu nggak begitu ketara soalnya jauh dari sumber cahaya. Nah, tapi kalau misalnya nanti pakai tekstur, nah nanti kilauannya ini cukup terlihat dengan jelas. Ya, ini masih dalam material ya. Oke. Nah, ini bentuknya ini materialnya padat, jadi kan masih Nah, terus selain material ini bisa kita bikin transparan. Nah, ini kita scroll down ke bawah. Nah, terus lihat ini ada menu transparansi. Bisa kita centang. Ini buat ngaktifin satu objek itu biar jadi transparan. Nah, ini hanya setelah dicentang ini belum transparan soalnya nilai alfanya, nilai kepadatannya itu masih 1, jadi masih penuh. Buat menguranginya kita turunin. Ini jadikan awalnya 1, misalnya 0,5 ya. Oke. Nah, di sini belum kelihatan transparannya. Caranya lihat ya di render. Mari kita lihat. Nah, sampai nggak kelihatan tuh.
Hebat. Ya, ini hasilnya. Terus kita keluar dari render. Tadi terlalu transparan ya. Oke. Jadi nanti, oh, pantas saja. Ini alfanya ternyata 0,05, seharusnya kan 0,5. Jadi kita naikin aja dikit. Oke. Kita lihat lagi hasilnya. Wow. Oke. Lumayan transparan, walaupun agak jelek. Nah, udah deh. Oke. Nah, selain transparan, ini bisa kita beri efek mirror. Jadi suatu benda itu punya efek cermin. Nah, ini yang mau saya kasih efek mirror tuh lantainya, soalnya biar apa kayak lantai keramik itu kan agak bisa memantul. Ya, jadi tadi transparansi pada meja dihilangin aja, soalnya ganggu. Oke, di lantai. Nah, ini kita ceritanya bikin material baru. Caranya klik new material. Nah, ini material baru udah dibuat. Oh ya, saran untuk tiap material baru kita kasih nama. Ini saya tarik aja ya. Nah, ini namanya ini apa ya? Unique data block ID name. Jadi nama ID yang unik buat material. Jadi kita kasih nama lantai. Oke, setelah lantai, kita ingin lantai putih bersih yang berkilau ya. Nah, ini kita mirror kita aktifkan. Ya, string. Nah, di mirror ini juga sama. Efek mirror nggak akan tampak kalau belum di setting nilainya. Jadi setting mirror ini ada di reflectivity. Jadi ini tingkat pemantulan suatu mirror, suatu cermin. Nah, ini kita naikin aja dikit, soalnya lantai itu kan nggak mantulin semuanya ya. Kalau kita mantulin semua ini jadi kayak cermin itu. Nah, ini kita buat sebagian aja, misalnya ini 0,342. Nah, terus kita render, lihat hasilnya. Nah, bisa dilihat ini ada bayangan dari meja yang ada di bawah ada di bawah lantai. Oke. Terus kita juga bisa warnain yang lainnya biar lebih ramai ya. Ini kita warnain merah misalnya. Merah. Ini bisa ini assignment dengan material lain yang udah ada. Ini kan udah ada warna merah kan. Nah, kita bisa klik ini, terus kita pasangkan ya. Nah, ini jadi ikut-ikutan merah. Jadi kita nggak perlu bikin material yang banyak-banyak. Jadi bisa memakai material yang sudah ada untuk berbagai objek yang berbeda. Oke. Terus kita lanjutkan. Nah, ini dasar-dasar material udah. Kita masuk ke tekstur yang dasar. Nah, tekstur yang saya gunakan di sini sifatnya tekstur gambar. Jadi kita import dari gambar dari luar. Entah ya, jadi bisa download tekstur gitu. Nanti saya kasih contohnya. Oke, kita klik, kita select mejanya. Karena meja itu kan ini kan ceritanya itu terbuat dari kayu. Jadi kita pakai tekstur kayu agar meja ini terlihat lebih realistis. Oke. Nah, ini kan tadi pakai bawaan ya, jadi udah ada. Terus tinggal pilih tipe. Kalau misalnya belum ada tekstur, ini saya hapus dulu. Nah, ini sama kayak buat material baru, klik new. Nah, terus kita bisa atur tipenya. Tipe yang kita pilih nanti itu adalah image or movie. Nah, ini ambil
tekstur dari gambar atau sebuah film. Jadi sebuah video itu bisa dibuat tekstur suatu benda. Nah, ini tapi saya belum pernah nyoba sih. Jadi kita konsentrasi ke tekstur gambar aja ya. Lalu kita open. Nah, ini udah kesimpan tadi folder teksturnya ya. Jadi buka aja tempat Anda menyimpan tekstur-tekstur gambar. Oke. Nah, kita lihat thumbnailnya ya. Jadi ini buat lihat thumbnail bisa kelihatan mana yang buat tekstur. Ini saya nyimpan kayu ada di Wood and Architect. Nah, ini salah satu kayu yang saya gunakan. Ini dapat sih, dapat dari orang. Bisa kalau enggak download di internet banyak. Jadi keywordnya misalnya wood texture for 3D modeling gitu. Nah, nanti bisa dapat kayak gini kan. Oke, kita buka. Ya, ya ini bisa dilihat ini previewnya. Ini previewnya jadinya kayu kayak gini kan. Nah, terus kita render untuk melihat hasilnya. Nah, bisa kita lihat ya, ini mejanya udah memiliki tekstur kayu. Oke. Oh ya, pas teksturan kayu ini bisa kita atur. Ini kan kalau kita lihat dari dekat, kita perhatikan lebih detail lagi. Maaf nggak begitu kelihatan. Saya ganti posisinya, posisi kamera. Ganti posisi kamera ya, lebih dekat. Oke, kita cek. Ya, nah. Kita lihat ini tekstur kayunya ini agak aneh kan ini. Ini teksturnya sih mau dibiarin gini juga boleh, atau mau dibuat agak unik. Jadi kita buat tiap balok, tiap sisi itu bentuk tekstur sama seperti pembukaannya. Jadi kita proyeksinya kita bikin misalnya cube ya. Nah, kita coba lihat rendernya. Nah, ya ini memang hasilnya jadinya agak aneh sih, lebih mending yang tadi. Jadi terserah sih, tergantung kesukaan. Kalau saya sih mending tak jadiin flat aja biar sesuai serat-seratnya itu kan, walaupun kurang bagus sih emang. Nah, setelah ini oke, ini merupakan ya